satu pertamanan di antara pertamanan surga yang ada di dunia adalah majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Hadirin para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, peringatan Maulid ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah yang tak terhingga, di mana syukur ini perintah anishkurli, bersyukurlah kalian padaku atas nikmat sekecil apapun, apalagi nikmat ini adalah diciptakan dan dilahirkannya baginda Nabi Agung khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita syukuri. Di dalam qasidah Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Busiri, Muhammadun zikruhu rawhul li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Siapa Muhammad? Zikruhu rawhul li anfusina, mengingatnya, menyebutnya saja membuat hati kita ini terasa nyaman, terasa teduh, tentram. Muhammadun syukruhu fardun amal, ada bersyukur atas kehadiran beliau. Ini wajib. Wajib itu tidak bisa ditawar bagi setiap umat, bukan hanya kita, umat-umat terdahulu juga wajib bersyukur atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu. Nah, Nabi ini bukan diutus untuk satu kaum, berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta, termasuk umat-umat dahulu. Karena itu beruntung dan berbahagialah kita yang terlahir tanpa meminta, tapi langsung diberikan Allah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya tadi saya singgung, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Kenapa? Karena kita ini menjadi umat paling istimewa di antara umat-umat yang lain. Karena Nabi, kita menjadi umat yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Karena Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang pertama kali nanti dihisab sebelum umat-umat yang lain. Karena Nabi Muhammad pula, kita nanti akan menjadi umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bersyukur. Tidak ada ungkapan rasa syukur yang layak kita haturkan kepada beliau selain melantunkan bacaan salawat dan salam untuk beliau. Bagaimana tidak kita berselawat, Allah dan malaikat saja berselawat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56, Allah sudah menyatakan yang ini sering dibaca dimanapun kita berada. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat yang di langit, yang di bumi, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat untuk baginda Nabi. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
dan ucapkan salam kepada beliau. Tasliman dengan sungguh-sungguh berselawat dan sungguh-sungguh bersalam kepada beliau. Hadirin, dalam suatu hadis disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, juga di dalam kitab Tatrib, satu hadis Nabi penghargaan yang akan diberikan Allah bagi orang yang saat masih hidup berselawat, memperbanyak berselawat pada Nabi. Nabi pernah mengatakan, man aktsara sholata alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyaghfiru lahu ba'da wafatih. Siapa yang dikala hidup memperbanyak berselawat kepadaku, maka Allah akan perintahkan semua ciptaan-ciptaannya untuk memintakan ampunan dosa untuk dia ba'da wafatih, setelah dia meninggal dunia. Karena itu perbanyak berselawat, perbanyak, lebih-lebih di bulan hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu. Mudah-mudahan kita termasuk tadi hormat dengan berselawat, kita termasuk dicatat orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah. Oh, hadirin, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama peringatan wujud ungkapan rasa syukur. Kita berterima kasih yang tak terhingga bagi berikan Nabi, karena beliau kita mendapat hidayah Islam, karena beliau kita mendapat hidayah iman. Mudah-mudahan kita dicatat orang yang pandai bersyukur nikmat. Orang yang pandai bersyukur nikmat, kata Allah, satu, dicatat orang mukmin. Orang mukmin apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan ujian bersabar. Al-iman nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu hanya dua bagian, sabar ketika diuji dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, jadi kalau kita dapat nikmat mau bersyukur, kita adalah orang mukmin, orang yang disayang, orang yang dikasihi oleh Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang, sangat mengasihi hanya kepada orang-orang mukmin. Niki makmul didisikna wa kana bil mu'minina rahima. Mestine makmul itu tumiba sakwise amil wa kana rahiman bil mu'minin. Tapi ayat ini wa kana bil mu'minina rahimanya, sangat, ya Gusti Allah itu sayang kasih kepada semua makhluknya, tapi sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang bersyukur. Kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Dalam surat Az-Zumar, jika kalian bersyukur nikmat, maka Allah ridho kepada orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, insya Allah tidak ada kesulitan di dalam kehidupan ini, baik dunia lebih akhirat, apabila kita mendapatkan ridho. Yang ketiga, orang yang bersyukur nikmat, sebagaimana difirmankan oleh Allah, nikmat itu tidak akan dicabut, semakin ditambah oleh Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika Allah memberitahukan, Tuhan kalian memberitahukan kepada kalian apa? Pemberitahuan Allah, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah. Tapi jika kalian mengkufuri nikmatku, ingat, siksaku itu sangat menyakitkan. Karena itu kita harus selalu mengingat-ingat nikmat Allah
yang tak terhitung saking banyaknya. Sebagaimana yang diinformasikan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalian ini manusia banyak mengkufuri, banyak berbuat zalim, padahal kalian ini tidak kurang-kurang mendapatkan nikmat Allah sampai kalian tidak bisa menghitungnya, apalagi nikmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini tidak dicabut oleh Allah, tapi malah diberikan tambah oleh Allah. Amin. Amin. Dan yang keempat, orang yang bersyukur nikmat, mudah-mudahan lewat kita bersyukur nikmat ini Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala kesulitan, dari kesusahan, kegalauan, kerisauan, dan dijauhkan dari api neraka. Ini berkah maulid mudah-mudahan. Sebab orang bersyukur ini diberikan janji oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah menyatakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksa kalian semua selama kalian orang yang mensyukuri nikmat. Jadi ngadakno maulid iku nggih kepingin keluarga kita, kampung kita boten kena musibah. Nanti hadirkan terus Rasulullah dimanapun kita berada. Nabi telah menginformasikan dalam satu hadis dibawakan oleh Syekh Al-Aqsa Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Anzalallahu alayya li ummati al-amanaini. Allah itu telah menurunkan dua jaminan keamanan kepada saya untuk umat saya. Yang pertama, ma yaf'alullahu bi'adha. Yang pertama, Gusti Allah boten bakal nyiksa wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Satu. Yang kedua, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini dua jaminan yang diberikan Allah kepada Nabi untuk umatnya agar aman dari musibah. Satu, apabila aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini diterangkan itu adalah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manapun hadirkan selawat, kita masuk, kita mau berpisah, ini disunahkan dengan mengucapkan selawat kepada Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Ya, mulai nopo selawat. Dungo niku lek boten wonten selawat ya iso munggah. Mamin du'ain ila baina wa baina sama'i hijabun. Tidak ada satupun doa yang dipanjatkan kecuali antara doa dengan langit itu ada pemisah, ada penghalang. Dan penghalang ini tidak akan terbuka kecuali Nabi Muhammad telah dibacakan selawat, dia akan membuka. Nah, makanya dalam satu hadis dibawakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi pernah mengatakan ad-du'a bainas shalawataini la yuraddu. Doa yang diletakkan di antara dua bacaan selawat, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi awali doa dengan selawat, akhiri doa dengan selawat, insyaallah doa kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu. Begitu juga malam hari ini kita membuat wasilah yang terbesar. Tidak ada wasilah yang paling ampuh, paling ekspres, paling cepat, paling kuat melebihi menggunakan wasilah baginda Nabi sallallahu. Wasilah itu dikon gawe iki Gusti Allah sing ngono.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wong sing iman wedi yo awakmu nang Allah, lalek nang Allah